Minta tambah 1 mangkok lagi. Tambah banyak cabainya. Oke, tunggu sebentar ya. Makanlah selagi hangat. Pergi. Semuanya, minggir sana sekarang. Cepat pergi. Pergi lebih cepat. Nenek-nenek, waktunya bayar uang keamanan. Kalau tidak, warungmu hari ini bakal hancur berantakan. Kamu tuli ya, budi pekerti. Berani-beraninya datang ke sini minta uang keamanan. Kalian tahu dia siapa? Gue peduli dia siapa, hari ini berani berulah di wilayah gue. Dewa turun pun gak bakal gue biarin. Keluar, bersihkan ini. Kak Lan, Katakan, cari aku ada perlu apa? Kak Lan. Dulu Kak pernah memimpin Yufurong, hingga sempat menjadi perusahaan raksasa global. Kini, masa 10 tahun sudah lewat. Saudara-saudara semuanya menantikan Kak kembali memegang kendali. Kau tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, betapa tenangnya hidupku. Sudah susah payah bersembunyi sekian lama, sebentar lagi anakku akan menikah. Aku tidak ingin di saat-saat genting seperti ini, dia berubah menjadi anak borju yang manja. Pergilah. Jangan cari aku lagi. Tapi, Kak Lan, Sudah kukatakan, jangan ganggu aku. baiklah. Kalau Kak ada keperluan, ingat hubungi aku. Kak Yu, warung mie kuah ya, anakmu, Yu Mingxuan, bermasalah. Segera bawa uang ke sini untuk menebusnya. Mingxuan, kita berdua gini bisa nggak ya buat review tempat makan? Aku aja nggak pernah belajar fotografi. Nggak apa-apa. Kamu nggak bisa, aku bisa ajarin. Anggap aja kita lagi jalan-jalan. Makasih ya, Mingxuan. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal tahu harus cari kerjaan apa. Masa sih? Makasih. Aku lagi butuh kameramen buat review tempat makan ini, kamu malah udah bantu banget. Lagi pula, kita berdua dari kecil, tumbuh besar bareng, kamu juga sering bantu ibu jualan, jangan terlalu sungkan sama aku. Sayang, seru nggak? Jahat banget sih, Yung Master Shen. Aku suka banget. Tapi aku pengen yang lebih seru lagi. Bang, Udahlah, kita kerja dulu aja. Chen Yanzhou, mobil jelek lo itu udah saatnya diganti, ngebutnya kayak kerbau narik gerobak. Nanti, gue minta bapak gantiin yang baru. Bang, nyetir tuh lihat-lihat orang dong. Barusan Loe bilang apa? Loe nyetir nyipratin kita sampai basah kuyup. Nggak seharusnya minta maaf. Hah? Minta maaf? Minta maaf ke siapa? Minta maaf ke kita. Dasar brengsek. Kalian mau apa? Sumo? Oh, kamu di sini? Kamu kenapa di sini? Sumo, kamu? Kalian mau apa? Hari ini, ajarin aku gimana cara minta maaf.
lumayan punya nyali. Oke, hari ini aku temani kamu main pelan-pelan. Bocah, kamu udah bosen hidup ya? Tahu dia siapa? Tuan besar dari keluarga Shen di Rongcheng, Shen Jingyi. Itu orang yang bisa kamu lawan? Sumo, kenapa kamu bersamanya? Kalian kenal? Dia, pacarku. Oh, pacar? Nggak heran Sumo bilang, kamu dari dulu memang bodoh. Sumo, kita baru aja bertunangan. Kasih aku penjelasan. Karena kamu udah lihat, ya udah, aku ngomong jujur aja. Aku sama Tuan Shen udah kenal dari lama. Terus, apa yang aku mau, Tuan Shen bisa penuhi semua. Sedangkan kamu, cuma seorang bocah miskin yang enggak punya koneksi atau latar belakang. Sumo, waktu kita bertunangan, kamu nggak bilang kayak gini. Bertunangan sama kamu, cuma buat memuaskan hasrat Tuan Shen yang ingin jadi Cao-Cao. Siapa yang mau nikah sama orang bodoh kayak kamu? Sumo, kamu keterlaluan banget. Mama Mingxuan pakai tabungan seumur hidup buat beliin kalian rumah buat nikah. Gini caranya kamu balas budi. Dia cuma seorang janda. Itu semua dia lakukan sukarela. Aku kan enggak maksa. Lagi pula, aku juga udah nemenin anaknya tidur. Udah cukup balas modal. Sumo, dasar bajingan, kamu bohongin aku. Kayaknya, kamu masih nggak sadar jarak antara kita. Hari ini aku bakal bikin kamu melek dan sadar. Bawa pergi. Bengkel mobil di pinggiran kota barat. Meng, Shen Jingyi, aku lawan kamu habis-habisan. Yanzo, untung tadi kamu yang nahan pukulan buat aku. Kalau enggak, kepala gue udah pecah. Tenang aja, nanti gue minta bapak gue lebih sering belanja di tempat kalian. Aksi dunia terbalaki. Terima kasih, Shen Shao. Dasar anak kecil, jahat banget sih dia. Anak ini berani banget ya. Mau beneran bunuh ya? Pah. Kamu selingkuhin pacar gue, terus menghina ibu gue. Gue bunuh kamu. Yu Mingxuan, kamu cuma orang bodoh yang cuma bisa ngemis-ngemis makan minum. Dibandingin sama Shen Shao kita. Shen Shao kita itu orang terkaya di Rongcheng. Dia punya koneksi di mana-mana. Mau bandingin apa? Diam. Dasar bodoh, kamu pikir kamu siapa sampai bisa ngomong gitu? Kamu tahu nggak, biar kita bisa nikah, ibu gue jualan di pinggir jalan siang malam. Kamu kayak gini, nggak merasa bersalah? Waduh, Keluarga kalian memang bodoh? Nggak punya duit? Mau nikah apa? Sekarang ngomong ginian? Mau minta sumbangan dari gua ya? Pah, punya duit emang kenapa? Punya duit bisa semena-mena? Punya duit bisa seenaknya ngebully orang? Hei, punya duit emang bisa semena-mena? Contohnya, tendangan gue ini. Gue tendang kamu, ya udah ditendang. Kalau berani, lepasin gue. Adu 1 lawan 1. WK. 1 lawan 1? Mingxuan, Ruo Yao. Tahan dia. Shen Jingyi, kamu mau apa sih? Apa? Hari ini kamu benar-benar bikin gue emosi. Kalau mau temen kamu selamat, dengerin perkataan gue. Kalau enggak, gue bunuh dia. Aku bunuh kau? Bocah, nyerah? Yu Mingxuan, jangan pura-pura lagi. Kau tidak akan bisa menang melawan Young Master Shen. Aku sarankan kau, lebih baik patuhi saja aturan permainan Young Master Shen. Kalau tidak, Baik, mau main apa? Asal kau lepaskan dia, apapun akan kulakukan. Dasar bodoh, kenapa dari awal tidak begitu saja? Kakiku yang menendangmu tadi. Sampai pegal.
Sumo, dasar bajingan, seumur hidupku aku tidak akan melepaskanmu. Katakan, mau main apa? Aku kasih kau satu kesempatan, asal kau bisa mengambil batang yang panjang, aku akan lepaskan dia. Kalau yang pendek, Kepalaku baru saja terbentur olehmu. Aku ini orangnya picik, kalau kau ambil yang pendek, ya mati muda saja. Jangan, Mingxuan, jangan. baik. Aku main denganmu. Tapi kau harus janji, nanti lepaskan dia. Hei, anak kecil. Kau punya hak menawar syarat? Ah, Pilih. Jangan, Mingxuan, jangan. Maaf ya. Kau kalah. Kau mempermainkanku. Iya. Aku memang sedang mempermainkanmu. Aku bunuh kau. Bunuh dia. Mingxuan, berhenti berkelahi. Kalian, berhenti berkelahi. Hentikan. Ini bukan Yu Mingxuan, ibu yang jualan di trotoar itu? Kamu kenapa ada di sini? Kalian apa-apain anak saya? Tante, Mingxuan dia, ngelawan orang yang salah. Kamu tanya kami kenapa sama dia. Mending kamu tanya, dia sendiri ngapain? Hah? Anak saya ngapain sih gangguin kalian? Kalian banyak-banyak ngerjain dia sendirian? Itu jagoan apa? kamu tahu nggak anakmu barusan mau mukul siapa? Satu tangan tak bisa bertepuk. Saya sekarang mau bawa dia pergi. Langsung saja, apa syaratnya? Kamu lihat sendiri. Menurutmu harus gimana? Luka di kepala saya ini, semua karena ulah anakmu. Kita semua lihat tadi loh. Kalau gitu, pukulan saya masih kurang keras. Ini namanya bantu orang jahat. Masih keras kepala. Kalian yang banyak-banyak ini, saya nggak percaya anak saya bakal mukul orang tanpa alasan. Lepasin dia dulu. Apapun masalahnya, kita bisa bicara baik-baik. Bicara pelan-pelan. Kamu itu siapa sih? Kalau urusan hari ini nggak ada penyelesaian, kalian bertiga jangan harap bisa pergi. Sepertinya nggak bisa diajak bicara baik-baik. Langsung saja bilang mau berapa uang? Bu, kenapa kita harus ganti rugi? Jelas-jelas mereka yang mulai nakal. Lagi pula, mereka menghina ibu. Kenapa kita yang harus mengalah dulu? Kami kelihatan kayak orang kekurangan uang. Mau pergi boleh, asal kamu berlutut minta maaf pada kami akan lepaskan kamu. Usiaku sudah setua ini. Haruskah aku bersujud di hadapanmu yang lebih muda? Tidak pantas, kan? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau kehilangan muka di depan anakmu sendiri. Menurutku, ini pasti akan sangat menyenangkan rasanya. Anak muda, lebih baik jaga ucapanmu, mulutmu ini. Hati-hati lidahmu terpeleset. Aku memanggilmu nenek-nenek, kenapa? Kau bisa mendidik anak seperti ini. Aku hanya menyuruhmu berlutut dan minta maaf, itu sudah sangat murah hati. Orang tuamu gagal mengajarimu sopan santun. Aku yang akan mengajarimu. Sejak kecil sampai besar, orang tuaku tidak pernah sekalipun menyentuhku. Kalian masih diam saja buat apa? Serang. Siapa yang berani? Hanya karena punya sedikit uang, langsung belajar nakal. Ku beritahu kalian, selama aku ada di sini hari ini, lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Kau tunggu saja. Akan kuhadapi kau. Sekretaris Wu, kenapa Yanzo belum sampai? Rapat pemegang saham tinggal setengah jam lagi akan dimulai. Ketua,
Tuan Muda Yanzhou bilang, hari ini dia akan menemani Tuan Shen balapan. Katanya rapat pemegang saham tidak menarik, dia tidak akan datang. Dasar anak kurang ajar. Setelah pulang dari studi luar negeri, setiap hari cuma tahu nongkrong dan balapan. Aku masih berharap dia bisa menggantikanku. Kalau tahu begini, aku harus belajar dari Kak Lan. Sampai sekarang Ming Xuan tidak tahu bisnis keluarganya tersebar di seluruh dunia. Anak kita ini seolah ingin menulis ayahku kaya di dahinya. Halo, Halo, ayah. Aku dipukuli orang. Aku sekarang di bengkel pinggiran barat. Cepat bawa orang ke sini untuk membalas dendam. apa? Siapa yang berani menyentuh anak Chen Zhenghong? Ayah Yanzhou adalah ketua aliansi kamar dagang. Orang sepertimu tidak bisa melawannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak panggil ayahmu ke sini? Kamu cuma pedagang kaki lima, pantas saja ketemu ayahku. Ada apa? Bilang saja padaku. Jangan banyak omong soal ibuku. Kepadamu, Yu Mingxuan. Sepertinya kamu masih belum sadar ya. Kamu dibandingkan dengan Yung Master Shen kami, jaraknya jauh sekali. Kamu yang paling tidak berhak bicara begitu. Dulu aku benar-benar buta, sampai menyetujui kamu berkencan dengan anakku. Ibuku sudah bersusah payah menabung seumur hidupnya agar kami bisa hidup dengan baik. Tapi kamu menghancurkan semua ini. Pada akhirnya, kalian semua memang orang miskin. Hanya orang miskin seperti kalian yang pakai uang pensiun untuk menikah. Hari ini aku bermurah hati. Asal kalian berdua, ibu dan anak, berlutut dan minta maaf padaku, lalu ganti rugi ratusan ribu. Maka urusan hari ini selesai. Ratusan ribu? Minggir semua. Berhenti, semua berhenti. Ming Xuan, sadarlah. Ming Xuan, jangan nakut-nakuti aku, Ming Xuan. Ini ada 10 juta. Aku ganti rugi 10 kali lipat. Tapi aku beritahu kamu, kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kalian semua jangan harap bisa hidup. Lihat saja hari ini, apakah kamu bisa keluar dari pintu ini? Tutup pintunya. Yanzhou. Yanzhou, kalian ribut apa di sini? Ayah, mereka yang mulai duluan. Diam. Kalau tahu kau membuat masalah untukku, lihat bagaimana aku menghajar kau. Paman Hong, aku dan Yanzhou sedang bermain di sini. Bermain? Bermain bisa sampai merenggut nyawa? Bapak Hong, Kak Lan. kenapa? Melihatku di sini, sangat terkejut. Kau tahu siapa ayahku? Kau? Ketika aku mengenal ayahmu, kau masih menghisap air ketuban di perut ibumu. Omong kosong. Paman Hongku ini ketua asosiasi dagang Rongcheng. Kau cuma pedagang kaki lima yang menjijikkan sedang membual apa? Cepat telepon ayahmu untuk datang ke sini. Masalah hari ini meskipun kau patah kaki, belum tentu bisa diselesaikan. Paman Hong, ini apa yang kau lakukan? Bukankah cuma satu nyawa? Satu telepon saja, sudah bisa menyelesaikannya. Anak-anak tak tahu apa-apa, sungguh tak tahu. Dua anak ini tak tahu apa-apa. Mohon Kak Lan tenangkan amarah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kak Lan, tolong maafkan dia. Anak saya tidak mengerti. Saya akan memotong lengan saya untuk meminta maaf. Hong, mohon maaf. Kak Lan, kamu. Menyelamatkan anak saya lebih penting. Bawa Ming Xuan ke rumah sakit dulu. Masalahmu akan kuhitung nanti. Benar. Kau pura-pura apa sih? Diam kau. Kau berani memukul Yung Master Shen? Keluarga Shen tidak akan membiarkanmu. Aku hanya menghormati ayahku, jadi memanggilmu paman. Tanpa ayahku, kau itu siapa? Ayahku saja tidak tega memukulku. Kau berani memukulku? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Yao, rawat Ming Xuan di rumah sakit. Di sini kacau. Ayah, kau gila. Pengaruh keluarga Shen di kota Rong tidak bisa diremehkan. Kau tidak perlu untuk seorang. Untuk seorang janda menyinggung mereka seperti ini. Apakah itu sepadan? Bagaimana bisa aku punya anak seperti kau? Lambat laun kau akan membunuhku. Masalahmu, ayahmu akan memberiku penjelasan. Hari ini aku tidak ada waktu untukmu. Lihat apa, nenek tua? Kalau hari ini kau berani memukulku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Kalian mau apa? Kamu pikir aku mudah ditindas? Semua orang di sini adalah orangku. Tubuhmu yang lemah ini.
Bisa tahan berapa kali? Shen Jingyi, aku peringatkan kamu. Lebih baik jangan macam-macam. Saat Kak Lan berkelana di dunia, kamu masih di dalam kandungan ibumu. Diam. Nanti aku urus kamu. Tadi kan sok jago. Kok sekarang jadi pengecut? Berkelana di dunia? Kamu cuma orang yang tidak berguna. Untung aku tidak menikah dengan anakmu itu. Lidahmu yang panjang itu cepat atau lambat akan dipotong dan diberikan ke anjing. Tuan Shen, kasih muka dong. Itu ayahku. Nanti aku bereskan kamu. Mulai hari ini, aku adalah kamu. Aduh, makanya aku tidak pernah bilang soal latar belakang keluargaku pada Ming Xuan. Gimana? Takut? Pengecut? Kalau aku bilang ke anakku kalau bisnis keluarga kami ada di seluruh dunia, mungkin wajahnya sekarang akan persis seperti kalian. Apa kamu jadi linglung ketakutan? Ada di seluruh dunia lagi? Kamu cuma pedagang kaki lima. Mau nakut-nakuti siapa di sini? Kiosmu yang lusuh itu mungkin sewa ruko saja tidak mampu. Berani-beraninya sok kaya di depan Tuan Shen kami. Tidak tahu diri, masih saja bergosip. Sekarang, yang paling harus kalian doakan adalah keselamatan anakku. Aku kasih tahu, aku yang melakukannya. Tanduk hijau anakmu itu juga aku yang pasang. Hei, hari ini aku berdiri di sini. Ayo, pukul sini, ayo. Perlu dihajar. Orang tuamu tidak bisa mendidikmu, biar aku yang mengajarimu. Tamparan ini kalian ingat baik-baik. Ini kalian yang cari. Ayo orang. Lepaskan satu lengan. 1 juta rupiah. Kaki juga jangan disimpan. Kakak Lan, anak-anak kecil ini sudah gila. Jangan sampai lengah. Anak ini agak garang. Sayangnya, sia-sia. Kenapa kalian semua diam saja? Serang. Shen Xiao, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, lepaskan ayahku. Jika berani menghalangi lagi, kau akan ikut dihancurkan. Serang. Yang tidak ingin mati, cepat pergi. Tuan Muda Shen, dia datang, bagaimana? Pergi. Kau bergerak lagi. Coba saja. Pistol itu mainan yang mudah, cepat letakkan. Ayo. Tembak, Kakak Lan, jangan gegabah. Anak ini benar-benar berani menarik pelatuk. aku suruh kau menembak. Aku suruh kamu tembak. Diam. Jangan maksa aku. Jangan maksa aku. Kok nggak berani? Ayo, tembak sini. Di posisi ini, 1 tembakan langsung tewas. Kamu. Urusan aku mau tembak di mana? Yang penting kamu bunuh aku. Besok, kamu langsung jadi orang terkenal di Rongcheng. Jingyi, turunkan pistolnya. Lepaskan sekarang. Semua urusan masih bisa dibicarakan. Yung Master Shen, ini kan nyawa manusia, kamu jangan gegabah. Cuma segitu kemampuanmu, mengandalkan keluarga punya sedikit uang, langsung semena-mena, selain minta uang, dan nyusahin orang tuamu, kamu bisa apa lagi? Diam kau. Aku kasih tahu. Kalau aku udah gila, aku sendiri pun aku hajar. Shen Jingyi, waktu ayahmu dulu di dunia bisnis, berjuang mati-matian, kok bisa punya anak, selemah dan sepengecut ini? Diam kau. Keberanianmu tadi mana? Tamparan ini buat balas dendam anakku. Tamparan ini ngajarin kamu apa itu rasa hormat. Tamparan ini kasih tahu kamu, barang orang lain, jangan sentuh. Yung Master Shen. Yung Master Shen, kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu pukul Yung Master Shen. Mau mati. Keluarga Shen gak akan biarin kamu. Kamu lagi bela dia ya? Kamu mau apa? Ayahku akan segera datang. Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku punya kabar baik untuk kalian. Tadi rumah sakit menelepon, anakku sudah lepas dari bahaya. Kalau sudah tidak apa-apa, berarti kami boleh pergi, kan? Berkat dirimu, Ming Xuan mengalami gegar otak. Harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Cuma gegar otak doang.
Istirahat sebentar pasti sembuh. Kamu mau apa? Penderitaan yang dialami anakku, harus ada yang merasakannya juga. Kamu mau apa? Kamu tahu, apa itu hukuman cambuk? Sayang, hari ini kita main yang lebih seru. Janda tua, rupanya kamu suka main begini. Kalau begitu, setelah dicambuk, kami boleh pergi, kan? Tentu saja, asal kamu masih bisa berdiri di sana, aku pasti akan melepaskan ikatanmu sendiri. Ayo, jangan banyak cakap lagi. Lupa memberitahumu, tadi saat kamu pingsan, selama waktu itu, teman-temanmu yang brengsek itu sudah pada kabur semua. Sekarang, hanya tinggal kalian berdua. Paman Hong, aku tahu salah. Hubunganmu dengan ayahku kan baik, tolong bantu aku minta ampun, aku benar-benar tahu salah. Wah, sudah menyerah saja. Aku lebih suka melihatmu seperti tadi, sombongnya. Bagaimana kalau kamu coba bersikap keras lagi? Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Lebih cepat selesai, kamu juga bisa lebih cepat pulang. Aku masih menunggu untuk melepaskan ikatanmu. Semangat. Hentikan. Berhenti. Ayahku datang, hari ini kalian semua jangan harap bisa kabur. Bapak Shen, Anda datang. Kenapa tidak memberitahu dulu? Chen Zeng Hong, kamu tidak diam di sarangmu sendiri, datang ke sini cari masalah buat apa? Bukan Bapak Shen. Saya perkenalkan, ini adalah... Kamu tahu untuk apa aku datang? Perkenalkan dia buat apa? Aku tahu dia itu apa. Ayah, jangan banyak bicara dengan mereka, cepat suruh orang habisi mereka. Anakmu melukai anakku, gegar otak. Kamu menculik anakku, berani-beraninya kamu memutar balik fakta. Kamu percaya tidak? Aku akan suruh mereka sekarang juga memberimu gegar otak. Benar-benar buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Ternyata menunggumu selama ini memang keputusan yang tepat. Ayah, Anda harus membelaku, bunuh dia. Awalnya aku berencana menunggu kedatanganmu, asalkan kau bawa anakmu ke rumah sakit untuk meminta maaf pada anakku, urusan ini selesai. Ternyata aku terlalu banyak berharap. Kau memang tahu diri. Ku beritahu kamu, jangan cari malu sendiri. Aku sangat sibuk, pemasukan per menit mencapai jutaan. Kita jelas bukan orang dari dunia yang sama. Bawa tuan muda ke sini. Aku lihat siapa yang berani. Coba ada yang berani. Apa maksudmu? Aku hitung mundur dari 3. Lepaskan dia sekarang. Pak Shen, tenang dulu. Sungguh tidak perlu memperbesar masalah. Pergi. Aku justru takut memperbesar masalah. Aku sudah menyelidikimu. Kamu cuma pedagang kaki 5 di pasar pagi Rongcheng. Yang menjijikan, aku sangat paham, orang-orang kelas bawah sepertimu ingin membela anak dengan menunjukkan harga diri. Tapi hari ini kalian menabrak baja. Ayah tahu, aku tidak pernah cari masalah di luar, anak mereka yang duluan memukulku. Serang. Ternyata kau sama sekali tidak mengenal anakmu sendiri. Dia merebut tunangan anakku, lalu mulutnya berbicara sembarangan, malah menyalahkan kami. Menurutmu, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Anakku, Shen Jinfeng, akan tertarik pada barang murahan seperti itu. Hanya orang biasa sepertimu yang menganggap perempuan biasa-biasa saja sebagai harta. Mengorbankan tabungan setengah hidup baru akan merebutnya. Pak Shen, kau tahu apa yang kau katakan? Kau tahu siapa yang di hadapanmu ini? Dia sebenarnya adalah... Pergi, Chen Zeng Hong. Jangan lupa, posisimu hari ini bergantung pada siapa. Janda tua, ayahku adalah CEO Group Dongfang. 5 tahun lalu, pahlawan yang menyelamatkan krisis keuangan global. Bukan orang yang bisa kau ganggu, Chen Zeng Hong. Aku kasih kau kesempatan. Asal kau cambuk dia 20 kali, di dunia bisnis nanti, aku jamin kau akan sukses. Shen Jinfeng, aku pernah benar-benar mengagumimu, tapi sekarang aku sudah muak denganmu. Kamu benar-benar pikir posisi ini bisa kamu dapatkan dengan kemampuanmu sendiri? Kalau bukan karena Nona Giok Furong, Boslan yang menyokong ekonomi global, dengan pondasimu yang cuma segitu, sudah lama kamu jadi tumbal. Bocah tua, berhenti ngomong sampah di sini. Apa Nona Giok Furong? Apa sih Boslan brengsek itu? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Shen Jinfeng, kamu juga berpikir begitu? Chen Zeng Hong, kamu cuma anjing yang dulu diselamatkan oleh Boslan. Sayangnya sekarang,
Orang-orang Boslan sudah menghilang. Sekarang kamu masih pakai dia untuk menekanku? Ku beritahu kamu, sekarang akulah orang yang di seluruh kota Rong bisa menggerakkan semua orang. Kamu benar-benar sudah tak bisa ditolong. Ada apa? Si janda tua, jadi nggak berani bicara? Tadi kan mau cambuk aku? Sebagai manusia, yang paling penting adalah tahu berterima kasih. Jangan lupa pada niat awal. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sebaiknya kamu pikir matang-matang sebelum bicara. Kamu tahu di dunia ini ada tipe orang yang disebut orang tak berguna. Itulah orang sepertimu yang nggak punya kemampuan, mulut masih keras, dan sok ngasih ceramah. Shen Jinfeng, kamu lihat baik-baik. Jangan ada yang bergerak. Orang seperti kamu, biasanya bahkan tidak punya hak untuk bicara denganku. Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku tertarik. Dulu, Yufurong menyebar miliaran dana bantuan ke industri global. Orang-orang yang diselamatkannya bisa berbaris dari sini sampai ke Wall Street. Tapi dia malah membesarkan seorang bangsat yang tak tahu terima kasih seperti kamu. Shen Jinfeng, aku sangat kecewa padamu. Jangan sok-sokan di sini. Kesabaranku sudah habis. Shen Jinfeng, aku peringatkan kamu. Jangan lakukan hal bodoh. Aku terus mengingatkanmu. Masa kamu sama sekali tidak sadar juga? Kalau kamu tidak bicara, aku hampir lupa padamu. Jangan lupa, saat kamu kelaparan dulu, siapa yang memberimu sesuap? Kamu. Diam. Sudah lama aku menghabiskan waktu dengan kalian, sama saja dengan merugi jutaan rupiah. Hari ini anakmu tidak ada, aku juga tidak akan menuntut lagi. Tapi sekarang, biarkan anakku menusukmu 3 kali. Biar reda amarahnya. Kalau tidak mati, urusan selesai. Kalau mati, anggap saja nyawamu murah. Janda tua, hari ini adalah hari kematianmu. 3 tusukan masih membuatmu bernapas? Sudah termasuk aku baik hati. Bagaimana kalau begini? Beri aku 1 menit, aku mau telepon dulu, nanti baru kamu putuskan apakah mau menusukku atau tidak. Aku sudah lama menemani kalian bermain. Tidak masalah menunggu 1 menit ini. Aku beri kamu 3 menit, biar tidak dibilang aku tidak tahu menghargai wanita. Wah, hebat Daki. Janda tua, jangan-jangan kamu mau lapor polisi? Biar ku beritahu, tidak ada gunanya. Tenang saja. Urusan dunia hitam, selesaikan dengan cara dunia hitam. Ayahmu begitu murah hati. Tentu saja, aku harus menemani bermain dengan baik. Kamu cuma seorang perempuan tua. Bisa bikin masalah apa lagi? Tunggu saja mati. Bisa bikin, bisa bikin, bisa bikin. Kenapa kamu takut? Dia cuma seorang pedagang kaki 5 yang menjengkelkan. Di Rongcheng keluarga Shenku bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Bahkan, jika wali kota datang, juga harus lihat wajah ayahku. Tenang, aku janji tidak akan lapor polisi, tapi anakmu seperti anjing, sangat berisik. Bagaimana aku bisa telepon? Kalau begitu, teleponlah. Aku lihat siapa yang bisa kamu panggil. Tinggal 2 menit lagi. Shen Jinfeng, kali ini kamu buat masalah besar. Chen Zhenghong, kamu semakin tua semakin bingung. Dia cuma perempuan dari kelas bawah. Mungkin bahkan pintu kelas atas tidak pernah lihat. Kekuatanku bagaimana, kamu tidak tahu? Setelah dia terkena 3 tikaman, baru giliranmu. Pengaturan ini memuaskan, kan? Orang yang kamu panggil kapan sampai? Tenang. Dia akan segera telepon kamu. Angkat saja, dijamin ada kejutan. Halo, Sekretaris Lee. Pak Shen, ada masalah. Semua mitra kerja di dalam negeri membatalkan kerjasama dengan kita. Saham grup langsung anjlok. Nilai pasarnya menguap 200%. Tarik kembali aset kita di luar negeri. Tidak bisa, Pak Shen. Semua rekening luar negeri dibekukan. Masih ada lagi. Masih ada apa? Cepat katakan. Sistem inti perusahaan diserang oleh konsorsium asing. Semua data hancur. Tim teknis bilang, tidak bisa dipulihkan. Cepat aktifkan pertahanan Tian Qiong. Urusan ini masih harus kuperhatikan. Untuk apa aku memelihara kalian, orang-orang bodoh ini? Untuk apa? Pak Shen, Tian Qiong sudah ditembus. Ayah, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Cari cara. Dana di luar negeri harus diselamatkan. Kalau tidak, kalian semua mati. Pak Shen, Dewan Direksi baru saja memutuskan. Grup Shen dinyatakan bangkrut. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma Tian Qiong ditembus, perusahaan dalam dan luar negeri bangkrut, saham anjlok saja. Janda tua, kau mengutuk keluarga Shen kami? Kau? Siapa sebenarnya kau? Aku adalah pendiri Yufurong. Yulan, saya adalah pendiri Yufurong. Yulan? Mau menakuti siapa di sini? Siapa yang tidak tahu pendiri Yufurong sudah lama hilang secara misterius. Dengan penampilanmu yang miskin seperti pedagang kaki 5 ini.
pantaskah mengaku sebagai? Apakah ini mengaku sebagai atau bukan? Tadi sudah saya buktikan. Kakak Lan, semua salahku. Grup Shen saya sangat sulit bertahan sampai sekarang. Mohon kebaikan hatimu. Anak saya masih kecil, dia tidak mengerti. Serahkan hukuman padaku, tapi saya mohon, biarkan perusahaan kami tetap ada. Kakak Lan, saya bersujud padamu. Kamu juga tahu tidak mudah. Dulu saya menyelamatkan dunia, bukan untuk kamu memanfaatkan dasar Yu Furong demi membiarkan anakmu berbuat jahat di luar. Apalagi untuk kamu menjadikan kata terima kasih diinjak-injak. Tidak, bukan seperti itu. Saya selalu bersyukur pada Yu Furong, dan kamu, jika badai keuangan saat itu tanpa kamu, jangan katakan perusahaan saya, nyawa saya pun sudah hilang. Jadi saya selalu bersyukur padamu. Rasa syukurmu ini, saya tidak pantas menerimanya. Saya, Yulan, telah menyelamatkan banyak orang, tidak pernah mengharapkan balasan. Tapi saya tidak bisa membiarkan orang lain menggunakan kebaikan saya sebagai modal untuk membiarkan kejahatan. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak mungkin kembali ke dunia bisnis dan mengambil alih Yu Furong kembali. Hari ini, aku akan memaafkan kalian. Tapi kalau seluruh dunia bisnis tahu bahwa keluarga Senlah yang memaksaku kembali ke dunia ini dan mengacak ulang peta persaingan, menurutmu mereka akan memaafkan kalian? Ibu Lan, aku yang salah. Semua ini kesalahanku. Kumohon, lepaskan aku tidak bisa melihat kemampuan orang. Nekat mengusik Yu Mingxuan. Semua ini salahku. Aku rela menerima hukuman, Ibu Lan. Aku tidak pernah mempermasalahkan anak muda. Tapi prinsip tidak boleh dibengkokkan. Aturan tidak boleh dilanggar. Kak Lan, kamu tidak ingin membuat perusahaan Shen menjadi musuh semua orang, kan? Kalau begitu, kami tidak akan punya kesempatan bangkit lagi. Masih mikir untuk bangkit? Pak Hong, Shen Jingfeng, sudah lama aku menasihatimu. Kenapa kamu tidak kunjung paham juga? Raja pun jika melanggar hukum, sama saja dengan rakyat jelata. Masalah hari ini, siapapun yang datang tidak akan berguna. meskipun kekayaanmu setara dengan negara, lalu apa? Anjing terpojok pun bisa melompati tembok? Ayah, aku akan segera hubungi kekuatan dari luar negeri. Paling-paling kita sama-sama hancur. Hancurkan Rongcheng sampai rata. Dasar brengsek, diam kau. Bodohnya tidak tertolong. Kak Lan bisa duduk kokoh di posisi ini karena dukungan orang banyak. Dia masih mau memberi kalian berdua kesempatan bernapas. Itu sudah merupakan belas kasihan yang sangat besar. Kedepannya, jalani hidupmu, kurangi sifat jahatmu. Di balik gunung ada gunung lagi, di atas langit ada langit lagi. Tidak sampai 3 jam, kalian akan dicari oleh semua pihak. Selagi masih ada waktu, cepat-cepat pergi. Daerah Rongcheng ini, jangan pernah datang lagi. Semuanya sudah pergi. Larinya cepat sekali. Sudah. Aku juga harus ke rumah sakit menjenguk Mingxuan. Kak Lan, Yanzo si brengsek itu belum mengerti apa-apa. Tolong beri dia kesempatan. Sebenarnya Yanzo ini anaknya tidak jahat. Cuma dia salah memilih pihak. Kamu, lain kali awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Baik. Sudah bertahun-tahun aku menghilang. Yang sibuk mengurus semuanya kan kamu. Kita keluarga. Urusan ini sudah selesai. Aku. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak, cepatlah antarkan aku ke rumah sakit, menjenguk Mingxuan. Baik, ayo. Kamu sudah sadar. Ibu aku di mana? Bibi seharusnya sebentar lagi sampai. Kamu di sini terus? Aku panggil dokter. Jangan. Ini kan rumah sakit? Bocah nakal, bangun makan. Wah, masih pura-pura ya? Aku udah tanya dokter, katanya lukamu ini cuma perlu dirawat aja. Asal jangan macam-macam lagi, jangan kaget-kaget, kapan aja bisa pulang dari rumah sakit. Bu, maaf ya, bikin repot keluarga kita. Kios kita itu apa? Anak ini banyak pikiran. Sekarang belum bisa kita kasih tahu soal kios yang sudah dijual itu. Nanti dia bakal hidup dalam penyesalan. Semua ini gak usah kamu pikirkan.
Tugas utamamu sekarang, yaitu bikin badanmu jadi sehat dan kuat buat aku. Ming Xuan, kamu jangan tanya-tanya lagi. Tante pasti udah berkorban banyak buat kamu. Dia juga pasti sedih. Setelah kejadian ini, aku yakin sebelum Ming Xuan bertindak, pasti akan berpikir matang dulu. Selanjutnya, mulai latihan berikutnya buat dia. Beneran gak apa-apa? Ibu punya teman, dulu berhutang budi sama ibu, udah selesaiin urusan itu. Sekalian ibu minta dia di Blue Sea Group carikan kamu kerjaan sales. Memang capek sih, tapi gak bakal ganggu waktu kamu buat jelajah kuliner. Setelah kamu sembuh, coba aja. Ya sudah, kamu tiduran aja sambil makan. Aku masih ada urusan siang ini, dulu ya, Yao Yao, tolong jagain dia bentar lagi ya. Oh iya, kalian lanjutin aja. Kak Lan, baru dapat kabar. Ayah beranak Shen udah lompat dari gedung. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Mereka semena-mena di dunia bahkan usaha, memanfaatkan nama Yu Furongku untuk cari keuntungan pribadi, banyak musuhnya. Sampai akhirnya jadi begini. Itu juga akibat perbuatan mereka sendiri. Lalu apa rencana ibu selanjutnya? Aku yakin ulat seperti Shen Jinpeng itu belum tentu cuma satu. Sekarang aku balik ke grup buka rapat direksi. Mau lihat nih? Di dalam grup ini, sebenarnya masih ada berapa banyak ulat lagi. Bapak Chen, teknologi AI perusahaan kami, Huasheng Tech sangat unggul di dalam negeri, tapi sekarang sangat butuh investasi, asal bisa memasuki tren AI ini, teknologi kami segera bisa go public. Lu, situasi perusahaanmu. Saya sudah dengar sedikit. Kalian karena sengketa saham hampir saja diakuisisi. Di saat seperti ini kau minta 30 juta dariku untuk menyelamatkan sebuah perusahaan yang hampir bangkrut. Yu Furong memang mendanai UKM global, tapi tidak bisa jadi orang bodoh. Bapak Chen, tolong percayai saya, Atan deh, katan ilannya. Dengan kemampuan saya, kalau ada 30 juta ini kami pasti bisa bangkit kembali. Oh ya, ada satu hal yang lupa ku beritahu. Sekarang saya sudah bukan direktur Yu Furong lagi. Sebenarnya, jabatan direktur ini selama ini dipegang orang lain. Begini, nanti siang ada rapat direksi, nanti kau datang untuk bertemu langsung dengan direktur. Baik. Kamu buta ya? Nona, jaga mulutmu. Sikapmu seperti apa ini? Kau tahu siapa aku? Aku ini pemegang saham Yu Furong. Percaya tidak, dengan satu kalimatku bisa membuatmu dipecat. Lebih baik jangan sampai aku tahu kau dari departemen mana. Ternyata di dalam Yu Furong sebegitu bobroknya. Sepertinya rapat direksi hari ini harus dibicarakan dengan serius. Sudah beberapa tahun tidak kembali. Yu Furong benar-benar berubah penampilannya. Halo, boleh tanya? Kantor direktur utama ada di mana? Kantor direktur utama ada di lantai atas. Tapi saat ini, sedang mempersiapkan rapat dewan direksi. Perkiraannya tidak ada di kantor. Anda baru datang ya? Ya, saya baru datang. Yang lewat tadi itu adalah direktur perusahaan. Itu Pak Zhao, yang mengelola operasi. Yang mengelola operasi. Pasti kemampuannya hebat ya? Kemampuan hebat apanya? Itu karena kakaknya adalah Yu Furong, pemegang saham terbesar kedua. Drama ini lebih ramai daripada dulu. Aku kasih tahu ya, jangan sekali-kali ganggu dia. Orang ini sangat picik. Halo, Pak Zhao. Waktu kerja ngobrol nggak jelas, perusahaan mempekerjakan kalian untuk ngobrol saja? Kamu yang mengganggu adikku. Saya ini, ada apa? Berani sekali kamu, tahu tidak siapa yang berkuasa di perusahaan ini? Cepat berlutut, sujud minta maaf kepada adikku. Kalau tidak, kusuruh kamu pergi dari sini. Kamu tidak pernah keluar mencari tahu, di Yu Furong siapa yang berani menggangguku? Kalian ingin membuatku berlutut di sini? Di depan banyak orang seperti ini? Kalau tidak, seperti kamu, wanita tua yang sudah tersingkir oleh masyarakat, bisa masuk ke Yu Furong, sudah merupakan anugerah yang sangat besar, masih berani tidak tahu terima kasih? Di Rongcheng ini, aku yang memberi kamu kerja, baru kamu bisa makan, aku yang menyuruh kamu pergi, minum air dingin saja susah. Kalau aku, Direktur Chen, Anda datang sangat pagi hari ini. Direktur Chen. Sikap kalian yang berubah-ubah mengikuti angin, sudah dilatih sampai sangat sempurna ya. Direktur Utama Chen, Anda juga sudah melihat, karyawan seperti ini, tidak menghormati atasan, harus segera dipecat, dan beritahu semua perusahaan di Rongcheng, tidak akan diterima kerja selamanya.
Direktur Utama Chen, apa maksud Anda? Bagaimanapun, aku adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Bocah, kamu di perusahaan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sombong dan sewenang-wenang. Sudah lama ku dengar, hanya saja belum ada waktu untuk menanganimu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari kembalinya Direktur Utama Lan, pendiri Yu Furong. Direktur Utama Lan, Bukankah Direktur Utama Lan sudah pensiun? Aku memang sudah pensiun, tapi bukan mati. Cepat panggil Direktur Utama Lan. Halo, Direktur Utama Lan. Bapak Direktur, semuanya sudah siap. Ayo kita pergi. Kamu datang tepat waktu. Buktinya belum selesai direkam. Ini kesalahpahaman, semuanya salah paham. Karena Bapak Direktur sudah kembali, bagaimana kalau rapat ini kita batalkan saja? Bangsat. Rapat Dewan Direksi diadakan atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Sekarang kalian semakin keterlaluan. Saya ini bukankah juga demi kepentingan perusahaan? Bapak Direktur Chen, tenang dulu. Pergilah ke ruang rapat dulu. Ada apapun yang ingin dibicarakan, kita bicarakan pelan-pelan di rapat Dewan Direksi. Baik, silakan. Kak, kita tidak akan hancur, kan? Panik apa? Kakak adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Mereka tidak berani berbuat macam-macam padaku. Berdiri. Rapat pemegang saham sudah dimulai. Karena sudah terlambat, harus menerima sedikit hukuman. Pergi berdiri di samping. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada semua, di Yu Furong, asal bekerja dengan tekun dan jujur, pasti akan diperhatikan. Tapi jika ingin menjadi kutu busuk, yang merugikan kepentingan kolektif, saya juga pasti tidak akan membiarkannya. Selanjutnya saya mengajak semua untuk mendengarkan ini. Beraninya kamu? Tahu tidak siapa yang berkuasa di perusahaan ini? Cepat berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Kalau tidak, kamu akan kuusir dari sini, di kota Rong ini. Kalau kusuruh kamu bekerja, kamu bisa makan. Kalau kusuruh kamu pergi, minum air dingin saja susah. Kenapa memperlakukan karyawan grup seperti ini? Ini jelas-jelas penyalahgunaan wewenang, menginjak-injak harga diri. Saya orangnya adil, mari kita ambil suara. Yang setuju untuk mencabut wewenang Zhao Kai, silakan angkat tangan. Halo, boleh saya tanya, di mana Direktur Chen? Dia menyuruh saya menemuinya. Di lantai atas. Terima kasih. Saya tidak setuju. Saya kan pemegang saham terbesar kedua di Yu Furong, sudah 10 tahun berkontribusi di perusahaan. Atas dasar apa saya bisa dipecat begitu saja? Yu Furong tidak pernah memelihara orang yang hanya mengakui jasa, tapi tidak mengakui peraturan, apalagi menoleransi pahlawan yang menginjak-injak kepentingan kolektif. Direktur Chen, segera proses pemecatan mereka. Rapat selesai, rapat bubar. Kak Lan, sebelum rapat direksi, ada yang mengaku sebagai penanggung jawab Huasheng Technology ingin bertemu dengan Anda. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cedera pinggang lama kambuh lagi. Bagaimana kalau kita bertemu lain hari? Boleh juga. Barusan saya lihat semua orang sangat mempercayai Anda. Saya baru kembali, banyak hal masih perlu diatur pelan-pelan. Nanti di perusahaan, jangan panggil saya Direktur Utama, supaya tidak mempengaruhi wibawa Anda. Baik, paham. Baiklah. Direktur Chen? Direktur Chen, Anda menyuruh saya menemuinya Direktur Utama? Direktur Lu, kamu datangnya kebetulan sekali. Direktur Utama baru saja keluar. Cepat kejar. Baik. Yang tadi berjalan sambil memegang pinggang, tidak mungkin Direktur Utama. Maaf, Bapak, Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hancur, hancur, hancur. Tidak perlu terlalu tegang. Saya tidak akan memeras Bapak. Bukan, Bapak, Ibu salah paham. Saya bukan takut soal itu. Maksud saya, perusahaan saya yang hancur, saya melewatkan satu kesempatan sekali seumur hidup. Di dunia ini,
tidak ada hal yang tidak bisa diatasi. Ada apa ini? Direktur Chen, kami, Huasheng Technology, sangat membutuhkan investasi ini. Asalkan Bapak setuju, kami pasti akan memberikan keuntungan untuk Yu Furong. Kakak Lan ada di sini. Bagaimana sebaiknya saya menanganinya? 30 juta. Menurut saya itu bukan jumlah kecil. Menurut saya 10 juta. Yu Furong selalu mendukung anak muda berwirausaha. Lagi pula, bidang AI memang merupakan tren perkembangan masa depan. Proyek ini bagi perkembangan grup di masa depan. Bukan tidak mungkin malah baik. Saya mengerti. Ini Kak Lan yang sedang menasihati saya. Kak, mungkin kakak tidak mengerti. Ini diperkirakan tidak cukup, susahnya berwirausaha, kalau belum pernah alami, benar-benar tidak akan mengerti. Tidak, saya mengerti. Apa yang dia katakan tadi sangat masuk akal. Saya putuskan untuk menyetorkan 50 juta sebagai dukungan untuk kalian para wirausahawan muda. Bagaimana, boleh tidak? Boleh. Terima kasih Direktur Chen. Jangan terima kasih pada saya. Anda harus berterima kasih pada Kak Yulan ini. Dia yang menyadarkan saya. Terima kasih. Apakah Anda ada waktu malam ini? Saya ingin mengajak Anda makan malam sederhana sebagai ungkapan terima kasih. Makan malam? Ada waktu, dia ada waktu. Baiklah, tapi kamu harus tunggu saya pulang kerja. Baik, saya tunggu. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Lalu, kamu mau aku berterima kasih bagaimana? Bisa nyetir nggak sih? Kak, wanita itu bukan yang mengusir kita dari Yu Furong? Si tua itu? Kamu yakin, anak si tua itu, bekerja sebagai sales di grup Lanhai? Aku yakin. Aku baru lihat mereka beberapa hari lalu. Si tua ini, berani mengusirku dari Yu Furong. Aku akan buat dia membayarnya. Lagi pula, aku sudah di grup perusahaan ini. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya berakhir dengan tangan kosong. Jangan harap. Kalau begitu, Kak, sekarang kita harus bagaimana? Begini, kamu bawa orang untuk menculik anaknya. Lalu aku akan cari Kak Biao untuk pinjam beberapa orang. Kita urus pacarnya dan dia. Jangan. Tahan sebentar lagi nggak sakit lagi. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Sudah enakan? Kok rasanya udah nggak sakit ya? Nggak nyangka kamu punya keahlian kayak gini. Ini buat kamu. Pulang nanti semprot di pinggang, terus pijat-pijat. Makasih. Gimana kalau aku antar kamu pulang dulu, nanti kalau pinggangmu udah sembuh, aku traktir kamu makan, buat ungkapin terima kasih. Sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot naktir aku makan. Gimana kalau kamu nemenin aku jalan-jalan aja? Oke. Tadi mobil itu aja nggak kena kamu, kenapa pinggangmu? Ini mah penyakit lama. Menurutku ini kayaknya bukan cuma capek biasa. Boleh cerita nggak, penyebabnya apa? Nggak apa-apa, kalau nggak nyaman, ya udah. Nggak ada apa-apa sih. Belasan tahun lalu, Rongcheng masih sangat kacau. Pengen bertahan hidup di sini sangat susah. Aku berjuang bersama 3 saudara, demi dapat wilayah yang aman. Punggungku dipukul pakai pipa besi. Kata dokter, kalau lebih parah sedikit, tulang punggungku bisa patah. Kamu seorang wanita berkelahi dan membunuh, sampai bisa membuka jalan dengan darah. Kamu pikir omongan kayak gini bisa ngecoh aku? Cerita kayak gini ke orang seusiamu ngomongin ini, memang kayak dongeng yang gak nyata. Aku gak pernah mengagungkan kekerasan, tapi waktu itu aku sadar, kadang orang harus tegas, kalau enggak, tempat buat berdiri aja gak ada. Oke, aku yang salah. Aku nggak seharusnya seriusin, ini aja belum minum, udah bikin diri sendiri jadi legenda Rongcheng. Udah pagi, pulang yuk. Oke, ayo. Kalian berdua, mau kemana? Mau kemana, kalian berdua? Kalian siapa? Mau apa? Oh, kamu. Mereka datang cari aku, kamu pergi saja. Cewek tua, hari ini kalian berdua jangan harap bisa pergi. Aku tahu, kamu nggak terima. Tapi hidup ini cuma permainan. Kamu harus bisa menang, juga harus bisa terima kekalahan. Jangan omong kosong. Gue nggak ada waktu buat ngomong panjang lebar sama lo. Serang. Lu Feng. Cepat pergi. Pinggangku yang cedera ini cuma akan merepotkanmu. Tahan mereka. Tidak,
Aku nggak bisa pergi. Aku ini laki-laki, mana mungkin, Dat meninggalkanmu sendirian? Dasar orang tua cacat. Selama bertahun-tahun sembunyi, nggak pernah keluar, tapi malah muncul sekarang. Mengacaukan rencanaku. Kamu pikir, aku akan mudah melepaskanmu? Kalian sebenarnya mau apa? Mau uang? Ya, mau berapa? Aku bisa kasih semuanya. Jangan, Aku punya 50 juta di sini, semuanya bisa kuberikan. itu uang penyelamat perusahaanmu. Jangan diberikan ke mereka. Semua ini, nggak ada yang lebih penting dari kamu. Asal kalian mau lepaskan dia, semuanya bisa kuberikan. Wah, romantis banget nih. Sayangnya, hari ini aku nggak cuma mau uang, orangnya juga aku mau. Baik. Kalau begitu, kita ikuti aturan dunia persilatan. Jangan libatkan orang lain, lepaskan dia dulu. Tua bangka. Aturan dunia persilatan. Caramu itu sudah usang. Harus mempersulit segalanya. Kalau begitu, aku jamin, kalian akan menyesal. Nenek-nenek, kalau aku pukul dengan tongkat ini, pinggang tuamu itu bisa langsung patah. Anak muda, kamu pernah bertarung sungguhan? Kamu, Lagi pula, hari ini kamu tidak bisa kabur. Lebih baik aku mati dengan tahu alasannya. Kalian ikut siapa? dia dari selatan kota, dia. Sudah tahu, ayo. Kamu seorang wanita, sok kuat apa? Mereka semua bawa senjata? Masih ingat tadi cerita yang aku sampaikan padamu? Kamu mundur, aku yang hadang mereka. Kamu tidak akan bisa menghadang. Lebih baik aku saja. Bisa menghadang satu ya satu, cepat cari kesempatan untuk kabur. Aku ajari kamu satu cara. Tangkap pencuri, tangkap dulu pemimpinnya. Berhenti. Hentikan, tangkap mereka semua. Kamu siapa lagi? Kamu tahu siapa yang mendukungku? Abang bekas luka pisau kota selatan, kamu tidak akan sanggup melawannya. Apa yang kamu mau lakukan? Han Shuang, kamu datang untuk apa? Kalian kenal? Kami lebih dari sekadar kenal. Han Shuang, kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Ternyata mantan pacar Lu Feng. Bagaimanapun juga, hari ini dia membantu, harus menjaga muka. Terima kasih, aku datang untuk membantu Lu Feng. Jangan sok hebat. Lu Feng, sekarang nilai diriku miliaran. Aku tahu kamu sangat butuh dana. Sengaja kembali untuk membantumu. Kita sudah putus sejak lama. Dan lagi, masalah danaku sudah terselesaikan. Pergilah. Lu Feng, jangan bertindak gegabah. Kamu masih ada di hatiku. Kamu tahu itu. Aku tidak tahan melihat orang lain mengganggumu. Aduh, perempuan sialan. Anakmu ada di tanganku. Jika kalian berani menyentuhku, anakmu akan mati. Lepaskan. Orang ini tidak boleh kau sentuh. Kau tahu diri. Aku tidak membiarkannya bertindak, karena aku ingin melakukannya sendiri. Lu Feng, kalian pergi dulu. Aku ingin mencari anakku. Hari ini terima kasih. Kalau bukan karena kau, aku pasti sulit melepaskan diri. Tidak tahu nama keluarga Anda. Suatu hari nanti aku pasti datang sendiri ke rumah Anda. Lu Feng, aku tahu kita berpisah. Kau tidak senang di hati, tapi kau juga tidak perlu cari perempuan tua untuk membuatku marah. Han Shuang, bicara dengan lebih hormat. Dengarkan baik-baik. Aku adalah pemimpin dari 5 nyonya kaya di Rongcheng. Tidak tahu, kakak, Anda bergaul di lingkaran mana? 5 nyonya kaya. Permisi. Aku ikut denganmu. Jangan lupa janji makan kita. Sejak kapan seleramu begitu buruk? Abang kamu menculik juga pilih-pilih orang dong. Menculik aku yang cuma sales. Apa gunanya? Ibuku cuma pedagang kaki 5. Kalian mau uang? Ibuku cuma pedagang kaki 5. Keluargaku juga nggak bisa ngasih. Sumo. Kamu? Dasar bajingan. Diam. Ibumu yang janda itu. Tapi benar-benar nggak tenang. Hari ini ganggu yang ini, besok lawan yang itu. Mau cari mati? Berkat ibumu, hari ini kita akan menyelesaikan ini, karena dia nggak ingat masa lalu. Jangan salahkan kami, kalau kami kejam. Waktu lalu kalian menculik aku. Belum cukup dapat pelajaran? Sepertinya kalian benar-benar nggak kapok. Waktu lalu, gerombolan sampah keluarga Shen itu bisa dibandingkan dengan kakak Zhao kami, kali ini yang kami sewa. Tapi adalah kekuatan bawah tanah Rongcheng. Pemimpin tertinggi, Nancheng Dao Babiao. Dao Babiao yang menguasai bawah tanah Rongcheng. NB, Raja Bawah Tanah setengah abad. Nggak nyangka.
benar-benar usaha yang besar. Ternyata kamu nggak sepenuhnya bodoh, karena kamu sudah dengar nama kakak Biao, seharusnya tahu. Hari ini kamu dan ibumu harus mati satu di sini. Bangsat, ibuku sudah sepuh. Bunuh atau siksa, serang aku saja. Sudah terlambat. Ibumu, dia mungkin sudah jadi mayat. Tenang, di jalan menuju alam baka. Aku juga nggak akan biarkan kamu terlalu kesepian. Ruo Yao. Hong. Ada sesuatu yang terjadi pada Ming Xuan. Siapa yang tidak tahu diri? Mungkin ada yang tidak beres dengan urusan ini. Bangsatnya Lukai. Dia menyewa Sunda Biao, menyandra anakku. Kakak Lan, beberapa waktu lalu aku baru menghubungi Dabiao. Dia sedang di luar kota, belum kembali ke Rongcheng. Sekarang Ming Xuan ada di mana? Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Katakan, di mana anak saya? Aku bilang, di gedung tak terselesaikan di pinggiran kota barat. Kalau ada apa-apa, serang aku saja. Ming Xuan, baru berapa lama kita tidak bertemu? Kamu sudah begitu perhatian pada wanita lain, sungguh membuatku sangat sedih. Sumo, kalau kamu berani, serang aku saja, jangan sentuh dia. Lepaskan dia, aku mohon, jangan sakiti dia. Buka matamu lebar-lebar, matamu, lihat baik-baik. Yang hadir di sini, semua adalah pria tangguh pilihanku. Nanti, mereka akan melayani dengan baik dulu pacar kecilmu itu. Lalu aku akan perlahan-lahan membunuhmu. Ruo Yao, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak bisa melindungimu. Ming Xuan, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Lihat kan, dia cuma sampah. Berharap dia menyelamatkanmu, mimpi kali. Ada orang-orang. Memang dari lahir sudah hina. Salahkan saja keputusan yang dibuat ibumu. Yu Ming Xuan, dia cuma wanita biasa saja. Kok bisa membuatmu tergila-gila sampai hilang akal? Sumo, dasar wanita jalang, nyatanya kau yang lebih dulu mengkhianatiku. Jalang, aku memang jalang. Baik, saudara-saudara. Ayo kerja. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan sentuh dia. Berhenti. Ibu. Kakak, dasar wanita tua. Beraninya menyentuh kakakku. Cepat lepaskan kakakku, kalau tidak, aku akan bunuh anakmu. Lepaskan dia. Mau aku melepaskannya? Bisa saja, pilih salah satu. Kau tak punya aku ruang untuk tawar-menawar. Aku justru suka orang keras kepala sepertimu. Baiklah 2 tukar 1 ayo. Tidak boleh. Jika Ruo Yao celaka karena Ming Xuan, Aku tak bisa menjelaskan pada keluarga Lin tapi Ming Xuan adalah satu-satunya keluargaku. Aku sudah memutuskan kau lepaskan Ruo Yao. Kita tukar sandera. Lepaskan dia. Pergi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aku bunuh kau. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani. Zhao Kai, kau sangat berani. Berani membunuh putra dari ketua Yu Furong. Ketua apa maksudnya? Aku tidak salah dengar? Kan ibuku adalah ketua Yu Furong? Semua ini salah wanita tua ini. Kalian semua sudah bosan hidup ya? Masih belum melepaskan orangnya. Belum kelihatan ya. Si tua Hong Ye ini ternyata jago main pisau juga. Waktu Hong Ye main pisau di jalanan dulu, kalian belum tahu apa-apa. Masih nggak ngapa-ngapain di mana gitu. Ibu sehebat itu ya? Kalian para bocah cupu ini pernah berantem, nggak sih? Gue bayar kalian datang ke sini, cuma buat nonton pertunjukan, ayo serang. Zhao Kai. Lama banget belum selesai juga? Sanye. Kakak Lan, gimana nih? Mereka banyak orang. Datang satu, hadapi satu. Kamu kan bilang ke gue, cuma perlu pinjam orang buat selesain urusan, kenapa di Rongcheng? Masih ada yang gak kenal nama besar Biao Ge? Orangnya ini. Aku tadi. Baru aja mau mulai. Cuma cewek tua, perlu ribet-ribet amat. Lutut. Kamu udah cukup lama ikut Sunda Biao, kan? Dia ngajarin kamu begini caranya. Kamu bilang apa? Ayo sini. Ulangi lagi. Kamu berani sentuh Samyek? Kamu tamat? Lepasin dia. Kalian mau dia? Mati lebih cepat ya? Mundur. Kalian semua mundur.
Si tua bangka, kamu cari gara-gara sama gue, nggak masalah. Kamu masih bisa selamatkan nyawa. Tapi kakak Biao gue sudah menguasai Rongcheng setengah abad. Dapat restu dari bos sebelumnya, kakak Lan. Mengendalikan situasi di Rongcheng, kekuasaannya sangat besar. Kalian cuma orang kecil, berani melawan kakak Biao. Dengar ya, di Rongcheng, nggak ada yang bisa lindungin kalian. Baik. Lepasin dia. Wahahaha. Takut kan? Wajar kalau takut. Kakak Biao di Rongcheng. Dia itu penguasa, di dunia hitam dan putih. Kau cuma cewek pengusaha, berani melawan kakak Biao? Kamu tamat. Gimana? Nyesel kan sekarang? Nyesel udah usir kami dari grup? Hari ini bukan cuma anakmu yang mati di sini, tapi juga anak buahmu di belakangmu bakal mati di sini. Kok diam aja? Omongan besarmu mana? Aduh, ada orang-orang yang nggak dapat sinar matahari. Dan ada juga orang yang nggak dapat perlindungan dari bayangan. Gini aja, biarin kamu hidup. Biar nanti, waktu mereka mati, ada yang angkat mayatnya. Sunda Biao, hari ini, walaupun dia ada di sini, bisa apa dia? Tak kusangka. Demi menyelamatkan nyawa, kau berani ngomong apa saja. Kakak Biao di Rongcheng, tokoh yang begitu legendaris. Kau cuma seorang perempuan tua. Berani-beraninya cari masalah. Hah, Aku akui, Yurongfu kalian memang yang terbaik seantero negeri. Tapi, kau berani menantang wibawa kakak Biao? Bukannya itu cuma bikin orang tertawa terbahak-bahak? Wahahaha. Ada orang. Sudah di ujung maut masih tak sadar diri. Aku ingat Sunda Biao adalah orang yang sangat ramah. Aku jadi bingung, orang yang seramah ini, kok bisa mendidik sampah yang tak berguna seperti ini? Diam. Nama kakak Biao, beraninya kau sebut langsung. HMPH. Dengar omonganmu, sepertinya sangat akrab dengan kakak Biao kami. Ku beritahu, sebagai orang kepercayaan kakak Biao, aku saja sulit bertemu dengannya sekali. Kau cuma perempuan tua, kau benar-benar tak tahu malu. Sudah lama ikut Sunda Biao, cuma segini kemampuannya. Percaya tidak? Cukup beri aku setengah jam, aku bisa buat kakak Biaomu langsung ketemu denganmu. Haha, setengah jam, aku kasih kau 1 jam. Gimana? Ahaha, biar ku beritahu. Kakak Biao sedang di luar provinsi, mengerjakan hal penting. Masa iya dia balik ke Rongcheng, hanya untuk seorang janda, yang tak berarti seperti kau? HMPH. Semoga kau tak menyesal. Kakak Lan, kenapa tiba-tiba ingat menelponku? Sunda Biao, aku sekarang di wilayahmu, aku mau ketemu kamu, aku kasih waktu setengah jam. Cepat siapkan helikopter, aku mau balik ke Rongcheng. Kakak Biao, orang yang akan Anda temui ini sangat penting. Sudah terlambat. Teleponnya sudah selesai, ya? Perempuan tua itu, mana dia? Kakak Lan bilang apa? Dabiao sebelumnya bilang, ada urusan penting di provinsi lain. Kira-kira kalau pulang juga sudah terlambat. Jangan buru-buru. Biarkan peluru terbang lebih lama lagi. Masih pura-pura? Perempuan brengsek, lepaskan. Kau perempuan tua ini, jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Cepat lepaskan aku. Zhao Kai, dasar binatang kau. Perhatikan baik-baik, dia akan menjadi akhir hidupmu. Lepaskan dia, lepaskan, perempuan tua brengsek. Sanye, kau baik-baik saja? Banyak sekali orang di sini, mau apa? Halo, kakak Biao. Bagus. Orang-orangku sudah datang. Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Sejak kapan Sunda Biao belajar mengandalkan kekuatan untuk menindas orang? Sera. Buat apa semua orang ini banyak banget? Bang Biao, jangan ditanya lagi. Cuma 2 orang tua ini, nggak cuma mukulin aku, mereka juga menghina harga diri bang. Sungguh nggak tahu diri. Wah, Bang Biao, senang akhirnya bisa bertemu. Si perempuan tua ini, dia berani mengusir aku dan kakakku dari grup perusahaan, dan dia juga memaki Bang di belakang. Betul, Bang Biao. Bang harus membela kami. Terus dia memaki aku gimana? Dia bilang Bang kayak belut busuk di selokan kotor, dan dia juga bilang pengen menginjak-injak Bang. Iya. Dia bilang geng cengnan kalian cuma setumpuk tai anjing busuk. Dan dia mau membeli habis bisnis kalian. Lalu kasih Bang 100 tamparan lagi. Orang kayak gini pantas mati, kan, Bang Biao? Bang, jangan dengerin omong kosong mereka, kata-kata itu ibu aku nggak pernah ngomong, mereka semua ngomong sembarangan. Bang Biao. Ini dia anak bego si perempuan tua itu. Lihat aja, kelihatannya bego banget. Wah, udah gede sekarang. Waktu kecil dulu aku pernah gendong kamu. Gendong aku? Berdiri, kalian berdua cuma lapor ke aku. Belum bilang mau gimana nanganinnya. Biao Ge. Mereka berdua ini saudara dekatku beneran. Katakan, kalian mau aku nanganin gimana? Perempuan ini yang kalian sebut-sebut itu?
Cepetan, cepetan. Dia oge lagi kasih kesempatan ke kalian. Dia nyusahin kami kakak beradik begini. Mati aja gak ada yang rugi. Oh, aku ngerti sekarang. Maksudmu, bunuh dia? Iya, bunuh dia. Kalau kamu, Biaoge, aku ikut kata Biaoge. hahaha. Dia oge, salah pukul orang. Dia oge, Bangsat gak bisa bedain baik jahat. Xiao-san. Aku beneran gak nyangka, dasar bajingan. Demi duit receh ini, bisa gabung sama sampah-sampah ini. Kamu gak anggap aturan di selatan kota ini sebagai aturan, ya? Ah, Dia oge. Dua tua bangka ini udah naik ke kepala kita. Bikin onar. bangsat kau. Aku udah bilang dari dulu, kita emang gede, tapi gak pernah nindas yang kecil. Sekarang kamu langgar aturanku. Malah kolaborasi sama orang luar. Buat mukulin kakak Lan. Dia itu kakak Lan? Mau memberontak, ya? Aduh. Pergi. Bu? Kenapa nggak bilang? Kok jago banget sih? Masih banyak hal yang kamu nggak tahu. Saya salah, Kak Lan. Kami salah. Maafin kami, ya? Iya, maafin kami. Tante Lan, semua ini gara-gara mereka yang menghasut saya. Jangan panggil aku Tante Lan. Sejak kamu mengkhianati anakku di hari itu, hubungan kita sudah putus sama sekali. Jaga, tampar mulutnya. Aku kasih tahu. 100 tamparan ini, gara-gara kamu sendiri. Tante Lan, jangan. Kak Lan, saya tahu salah. Saya mohon maafin saya. Bawa dia pergi. Jangan. Jangan. Kak Lan, Kak Lan, Kak Lan, kami benar-benar tahu salah. Kasih kami kesempatan lagi, ya. Iya, Kak Lan. Tuan Hong, anggap saja kami ini sampah, lepasin aja kami. Kami benar-benar tahu salah. Kalau tahu bakal kayak gini, ngapain dari awal? Kalian berani-beraninya menculik anakku. Pasti sudah siap dengan segala risiko. Maka kalian harus dihukum. Patahin kaki mereka. Beritahu semua perusahaan di kota Rong. Jangan terima mereka. Kak Lan, kami benar-benar tahu salah. Kasih kesempatan lagi, Kak Lan. Benar-benar tahu salah. Kak Lan. Ini salah saya. Anak buah saya berani berbuat seperti ini, saya ikut dihukum. Sunda Biao, begini caramu mendidik anak buah? Ya? Aku sangat kecewa padamu. Anak yang tidak dididik, itu salah orang tua. Mengajar tanpa ketegasan, itu kelalaian guru. Dulu aku mempercayakan Cheng Nan kepadamu untuk memimpin. Laporan yang kau serahkan padaku sekarang, sangat tidak memuaskan. Kak Lan. Dabiao, dia. Diam. Karena dia sudah berbuat salah, harus menerima hukuman yang setimpal. Ibu? Apa ibu sudah pikun? Paman Biao benar-benar tidak tahu. Bawahan sendiri, yang berbuat hal seperti ini di belakangnya. Lagi pula, Paman Biao juga tidak sengaja. Anak, kau harus tahu. Berjalan di tepi sungai, mana mungkin tidak basah sepatunya? Hari ini kalau aku tidak memberinya pelajaran, nanti, dia akan kehilangan nyawa karena masalah yang sama. Kak Lan benar memberi pelajaran. Ming Xuan, minggirlah. Ini bukan urusanmu. Ini semua hukuman yang pantas kuterima. Sejak kecil aku yatim piatu. Berkat bimbingan Kak Lan, aku baru bisa mencapai posisi seperti sekarang. Di hatiku, sudah lama menganggap Kak Lan sebagai kakak kandungku. Kalau bukan karena kakak, 20 tahun lalu aku sudah jadi mayat di jalanan. Cukup. Karena sudah berbuat salah, harus menerima hukuman yang setimpal. Sunda Biao, aku menghukummu menampar wajah sendiri 100 kali. Ah Hong, kau bawa orang dan jaga di sini. Kurang 1, tambah 100. Ya. Dabiao, kau ingat baik-baik. Kalau lain kali berbuat lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ming Xuan, ayo kita pergi. Wah. Bu, kita punya villa sebesar ini. Kenapa nggak kasih tahu aku? Ibu sengaja nggak kasih tahu. Khawatir kamu jadi seperti Shen Jingyi. Tante Lan, masih ada hal lain apa yang belum kami tahu? Terlalu banyak kejutan nih. Itu, Bu, kalau gitu besok, apa aku nggak perlu ke Lan Hai Group itu jadi sales lagi? Tante Lan, aku akan bantu jaga Ming Xuan baik-baik. Ini boleh juga. Kalau tidak, aku tetap nggak tenang sama dia. Aku janji sama ayahmu, akan membesarkanmu jadi orang sukses. Sudah lama nggak ketemu ayahmu, kan? Pergi sembahyangi dia. Temani dia ngobrol.
Kakak Lei, anak kita sudah besar. Aku sudah ceritakan semuanya padanya. Semoga kau di sana mendapat petunjuk, bisa melindungi anak kita, semoga lancar jaya. Ming Xuan. Ayah, dulu, karena ayah meninggal akibat sakit, aku selalu menyalahkan ibu. Ayah, tenang saja. Sekarang aku sudah besar, sekarang aku sudah punya gadis yang paling aku suka. Hari ini aku bawa dia ketemu ayah. Kakak Lei, sebelum pergi, kau masih khawatir aku sendirian terlalu kesepian. Tapi lihat, sekarang anak kita sebentar lagi menikah. Nanti ada mereka berdua, suami istri, yang menemani aku. Kau tenang saja. Itu, Bu, aku rasa omongan ayah juga ada benarnya. Mumpung sekarang Bu masih muda, cari lagi. Dasar anak kurang ajar. Cepat keluar. Lu Feng, kita cuma pisah. Untuk sementara waktu saja, bukan selamanya menghilang. Lihatlah, aku kan sudah kembali. Han Shuang, kita sudah putus, jangan ganggu aku lagi, oke? Apa karena si perempuan tua itu? Yang meracuni pikiranmu, dia itu baiknya apa sih? Sampai-sampai kau rela untuknya menolakku mentah-mentah. Kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah dilewatinya. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tahu persis. Lu Feng, dengarkan aku. Sekarang aku yang mengelola bisnis luar negeri. Kekayaanku miliaran. Lo, membantumu mewujudkan industri AI bagiku itu hal yang mudah. Waktu kau mengkhianatiku dulu, pernahkah kau berpikir akan ada hari seperti ini? Sekarang, melihat aku sukses, kau datang mencariku, apa aku cadanganmu? Dan lagi, urusanku dengan Yulan jangan ikut campur. Aku akui dulu itu salahku. Tapi kalau hatiku tak ada kamu, buat apa aku kembali mencarimu? Bisa-bisanya kau menyamarkan sikap tak tahu malumu dengan kata-kata muluk, itu juga bakatmu, ya? Aduh, kau ini lelaki. Kenapa sih pelit banget? Aku kan belum melakukan apa-apa yang menyalahkan nasib. Lagi pula, bukankah aku juga ingin membantumu mewujudkan impian? Sudah berapa kali kukatakan, aku tidak butuh, dan aku sudah punya orang yang kusukai? Karena si perempuan tua itu, beri aku satu alasan. Dia itu perempuan setengah baya. Memangnya ada apa yang layak kau sukai darinya? Setidaknya dia tulus membantuku. Tidak sepertimu, yang isi kepalanya cuma hitung-hitungan. Baik. Kalau sudah berkata begitu, minum anggur ini. Mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Bu, bertahun-tahun ini, ibu menanggung beban keluarga sendirian, sungguh berat. Sebagai anak ibu, aku ingin bilang, kalau bertemu orang yang cocok, harus benar-benar dipegang erat, kebahagiaan sendiri. Kalau belum ketemu, bagaimana kalau anak bantu cariin? Dasar anak nakal. Hong. Kak Lan, ada dua hal. Saudara Zhao kabur. Kabur? Zhao Qian dalam pelarian, tertabrak mobil dan tewas. Kakaknya, Zhao Kai, hilang, tak tahu rimbanya. Yang kedua, orang yang kau suruh aku, awasi diam-diam, Lu Feng itu. Ada saudara lihat dia diracuni, sekarang. Apa? Kau punya 5 menit, cari lokasi Lu Feng sekarang juga. Dikasih muka malah enggak mau. Aku datang dari jauh bawa uang buatmu. Malah sok-sokan. Karena kau enggak mau kerjasama. Terpaksa aku ambil sendiri. Pergi. Diajak baik-baik malah cari masalah. Berhenti. Kok di mana-mana ada kamu? Perbuatanmu ini pencurian. Itu melanggar hukum. Aku perlu diajarin sama nenek-nenek sepertimu. Aku kasih tahu, di luar sana semua orangku. Kalau pintar, minggir sendiri. Beberapa anak buah di depan pintu itu sudah kusingkirkan dari tadi. Beberapa anak kemarin sore berani-beraninya cari gara-gara. Kamu mau apa? Di dunia ini, harus ada etikanya. Kamu tidak punya hati nurani, pasti akan ada yang menghukummu. Aku ambil barang mantan pacarku. Urusanmu apa? Kalau kamu berani sentuh aku sedikit pun, aku langsung laporkan ke polisi. Lihatlah betapa lemahnya kamu. Aku peringatkan kamu, jauhi Lu Feng. Kalau masih pakai cara-cara kotor untuk mencuri lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, atas dasar apa?
Mengingat kamu adalah mantan pacar Lu Feng, kejadian hari ini bisa kubiarkan berlalu, tapi ini peringatan terakhir. Kalau masih berani lagi, kamu bisa rasakan sendiri apa yang akan kulakukan. Pergi. Dasar perempuan tua, kita lihat saja nanti. Pusing banget. Kita di mana ya? Kamu mabuk? Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Lan Tian Yihao. Wah. Lu Feng. Lu Feng. Lan Tian Yihao. Ayo. Lu Feng, sudah sampai. Kamu istirahat yang baik. Jangan sentuh HP-ku. Nggak ada yang sentuh HP-mu. Kamu istirahat yang baik. Tidur yang nyenyak, ya? Yulan. Kamu ya, Yulan? Yulan, apa kamu juga mau teknologiku? Aku kasih, apapun bisa aku kasih. Tenang saja. Teknologi kamu itu, tanpa izinmu, siapapun nggak bisa ambil. Tidur yang nyenyak. Oh. Lu Feng, hari ini aku harus membuatmu menyerahkan data teknis itu padaku. Bagaimana aku bisa pulang kemarin? Ah? Dasar kau, Lu Feng, baru saja putus denganku, langsung bawa perempuan lain ke rumah. Kamu yang mengantarku pulang kemarin? Iya. Aku tidak melakukan hal yang keterlaluan, kan? Melakukan. Apa? Maaf, aku. Tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kalau begitu, bagaimana kau mau bertanggung jawab padaku? Aku akan menikahimu. Lu Feng, bajingan kau. Han Shuang, kamu mau apa di sini? Kamu masih berani tanya aku? Kalian semalam ngapain yang jorok-jorok? Han Shuang, jangan pakai pikiran kotor kamu buat menilai orang lain. Lu Feng, jangan sampai kamu dibodohi sama dia, wanita jahat yang berhati busuk ini. Dia itu. Diam. Kamu tidak punya hak untuk menilainya. Setidaknya dia tidak mengincar aku, dan kemarin, dia merawatku semalaman. Tidak seperti kamu, yang selalu mementingkan diri sendiri. Han Shuang, aku sudah lama memperingatkanmu, jangan ganggu Lu Feng lagi. Han Shuang, tolong jaga sikapmu. Lu Feng, kamu cuma dibodohi sama penampilan polosnya ini. Aku lihat kamu ini orangnya suka memutar balik fakta. Han Shuang, ini rumahku, tolong kamu pergi sekarang juga. Kita sudah tidak ada hubungan lagi, jangan datang lagi mengganggu hidupku, oke? Aku mengganggu kamu. Lu Feng, hari ini aku akan buat kamu melihat wajah asli wanita ini. Dia cuma mau memanfaatkan tubuhnya untuk menjeratmu, supaya bisa mencuri teknologimu. Tadi malam dia bahkan menaruh obat di minumanmu, lalu mau lihat ponselmu diam-diam. Apa katamu? Lu Feng, aku pasti tidak akan melakukan hal-hal hina seperti itu. Masih tidak percaya sampai lihat buktinya, ya? Baiklah. Lihat, ini apa? Kaget, kan? Lu Feng, dia bawa HP kamu. Bukan mau intip-intip, lalu mau apa? Wanita kayak gini, yang jual badan buat dapetin keuntungan, bisa jadi orang baik. Kamu malah jagain dia kayak harta karun. Lu Feng, kemarin aku ambil HP kamu, cuma mau simpanin aja, aku sama sekali nggak sentuh isi di dalamnya. Hah? Siapa yang tidak bisa bicara seenaknya? Buktinya mana? Sekarang barang bukti ada di aku. Berani nggak ikut aku ke restoran, buat berhadapan langsung? Tadi malam, banyak banget yang lihat kamu papah dia pergi. Soal kamu intip atau enggak isi HP-nya. HMPH, dasar kurang ajar banget sih kamu. Kemarin kan jelas-jelas kamu yang mau nyolong data teknis Lu Feng. Waduh, nggak nyangka ya, udah sepuh begini, bohongnya masih pede banget. Cukup. Ini rumahku, mau ribut, keluar sana. Yulan, aku sangat pengen percaya kamu, tapi soal foto itu... Aku bisa sumpah demi langit, aku sama sekali nggak pernah berniat ngambil data teknis di HP kamu. Sudahlah, aku nggak mau percaya kamu bakal ngelakuin hal kayak gitu. Aku juga nggak percaya Han Shuang bakal baik banget ke aku. Kamu. Yulan, aku kasih kamu waktu untuk buktiin diri kamu. Han Shuang,
Aku kasih kamu satu kesempatan buat kerjasama. Tapi, kalau ada salah satu dari kalian yang berniat nyolong teknologiku, ku beritahu, pada akhirnya, kalian cuma bakal buang-buang tenaga. Han Shuang-Shuang. Masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Kalau kamu benar-benar ingin kerjasama dengan Lu Feng, boleh, kita berdua bisa bersaing secara adil. Baiklah. Tapi dengan keadaanmu seperti ini, berapa persen peluangmu menang? Langit melihat apa yang manusia lakukan. Aku akan berusaha sekuat tenaga mendukung Lu Feng. Haha, dukung sekuat tenaga. Seorang janda bisa ngasih apa sih? Aku sudah menyelidiki. Kamu cuma karyawan biasa di Yufurong. Hanya grup seperti Yufurong yang mulai dari amal, yang mau menerimamu. Orang yang sudah tua begini. Sebaiknya jaga mulutmu. Kamu juga akan tua nanti. Itu urusan nanti. Oh iya, anakmu sepertinya kerja di bawah grupku, cabang, jadi sales, Lanhai Group. Walaupun namanya di bawah Yufurong Group, grup kedua terbesar di Rongcheng, tapi sebenarnya, itu cuma sebagian kecil dari asetku. Kamu mau bandingin apa dengan aku? Kamu bilang begitu kayaknya masih terlalu dini. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu sama aku, nanti lihat saja. Baik. Aku terima tantanganmu. Bos, hari ini aku mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kamu yakin? Sales di Lanhai Group gaji dan fasilitasnya top di Rongcheng. Orang seperti kamu, kalau keluar mau ngapain? Aku juga nggak tahu. Mungkin jadi eksekutif di Yufurong. Hah, ibuku belum atur itu untukku. Kamu memang jago ngimpi siang bolong. Ngomong-ngomong, aku ingat dulu kamu pernah ngomong besar, bilang bos Shen dari keluarga Shen pernah sungkem ke ibumu. Aku serius. Ketua Dewan Yufurong itu ibuku. Kebetulan sejujurnya dia juga ibu saya. Manajer ini tidak mungkin kan? Dasar anak kecil, jangan pura-pura bodoh. Itu kan milik grup Yufurong direktur utama. Siapa di seluruh Rongcheng yang tidak ingin mengakuinya sebagai ibu? Iya. Yu Mingxuan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya mereka. Mana yang bukan anak? Lihat baik-baik. Apakah kalian anak dari direktur utama grup Yufurong? Ya, kami semua adalah. Lihat kan, di sini semuanya anaknya Yu Mingxuan. Kamu masih muda. Jalan masih panjang. Kerjakan dengan baik hal-hal di depan mata. Jangan banyak bermimpi. Apa yang dikatakan Mingxuan semuanya benar? Ibunya benar-benar direktur utama Yufurong. Wah, ada yang membela juga. Kalau begitu berarti kamu jadi ibu bos grup Lanhai. Kok kamu malah memaki? Yu Mingxuan, kalau ibumu benar-benar hebat, masa kamu masih cari bisnis di sini? Kalian benar-benar meremehkan orang ya? Dasar anak kecil, bagaimana cara kamu bicara padaku? Bapak Lan, halo, Bapak Lan. Halo, Tuan Muda. Tuan Muda. Cuma urusan resign, kok lama banget? Kenapa lama sekali? Nggak ada apa-apa, soalnya resign ini, kan harus serah terima sama rekan kerja dulu. Sudah capek, ya? Iya, memang seharusnya. Nah, Mingxuan, ikut aku. Hah? Pak Supervisor, siapa tadi orang itu? Itu adalah direktur utama grup Yufurong. Wah. Halo, Ibu Han. Ngapain kalian pada nongkrong di depan pintu? Ibu Han, tadi, direktur utama grup Yufurong datang tadi. Direktur utama grup Yufurong. Orangnya mana? Baru aja pergi. Konglomerat saya di luar negeri. Memang sudah cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan Yufurong, masih kalah kelas. Kalau mau berdiri tegak secara global, harus bergantung pada pohon besar Yufurong ini. Direktur utama Yufurong ini. Sudah beberapa kali aku undang, selalu ditolak. Hari ini malah datang sendiri. Ke depan kantor grup Lanhai. Ini tanda buat aku, bukan? Kalau dapat bantuannya, teknologi Lu Feng bisa diraih dengan mudah, dong. Segera atur pertemuan untukku dengan direktur utama Yufurong. Bilang saja aku sudah pesan ruangan VIP tertinggi di Hotel Yuzun. Harap dia berkenan hadir. Baik. Nanti datang setiap hari, nggak akan merasa aneh lagi. Besok mulai kerja. Ini dokumen yang perlu kamu isi. Ini masih perlu isi dokumen juga? Prosesnya nggak boleh dilewatin. Jangan mikir buat cari jalan pintas. Kerja yang baik. Tenang aja, Bu. Aku pasti nggak akan mempermalukan Ibu. Masuk. Kak Lan,
Ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Ada apa? Baru dapat kabar, Direktur Eksekutif Grup Lanhai mau mengajak Anda makan. Sejauh yang saya tahu, Grup Lanhai, perusahaan saham kelas 1, direktur eksekutif mereka sekarang, seharusnya Han Shuang, ya? Benar, Anda sudah menolak mereka 3 kali. Kali ini beda. Apa bedanya? Dia sekarang adalah pesaing saya. Hal ini jangan disebarkan dulu keluar. Selain itu, kamu siap-siap. Saya akan menggunakan saham Yufurong, 3% saham, untuk mengikat Grup Lanhai sepenuhnya. Kak Lan, perlukah ini? Satu gunung gak bisa muat 2 harimau. Kamu ikut saya saja. Baik. Han Shuang, kamu bawa aku ke sini buat apa? Lagi-lagi mau mengincar teknologiku? Aku kasih tahu, percuma. Lu Feng, aku sungguh-sungguh mau kerja sama denganmu. Hari ini sengaja mau perkenalkan kamu dengan Direktur Utama Yufurong. Kesempatan ini nggak semua orang bisa dapetin. Direktur Han sudah datang. Berkat Anda, kami baru bisa dapat kesempatan untuk ketemu Direktur Utama Yufurong. Dengan dukungan Yufurong, grup Lanhai kita pasti bakal naik tingkat. Dulu waktu Alm, ayah masih pegang kendali. Bolak-balik ngajak Direktur Utama ini, tetap nggak bisa dibujuk. Hari ini, aku sebagai Direktur Eksekutif, harus tunjukin hasil nyata buat kalian semua. Nanti, aku yang mewakili Lanhai, tekan kerjasama miliaran dengan Yufurong. Nanti, buat Huasheng teknologimu, langsung masuk jajaran terdepan di dunia. Waktu itu, untung ada Yulan yang bantu. Baru Direktur Chen mau keluarin 50 juta buat selamatin Huasheng Teknologi. Kalau kali ini bisa ketemu dan ucapin terima kasih ke Direktur Chen, itu juga kesempatan yang bagus. Permisi, Pak, mohon mobilnya dipindahin. Ini tempat parkir khusus VIP hotel. Ini dari grup Lanhai kami, Direktur Eksekutif. Bisa jadi kenal sama bos kalian. Kamu berani? Sudah. Ngapain marahin Satpam? Dasar kurang ajar. Direktur Han, maaf, Anda jadi lihat hal yang gak enak. Anda kan lama di luar negeri. Mungkin belum tahu, tempat kayak Rongcheng ini masih aja. Yulan, Lagi-lagi kamu, si wanita tua. Lu Feng, kamu kok di sini? terima kasih atas bantuan Bapak Direktur Chen sebelumnya. Hari ini saya datang khusus untuk mengucapkan terima kasih. Itu hanya urusan bisnis biasa. Bapak Direktur Lu terlalu sungkan. Dia sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Sungkan apa sih? Ada ya? Bapak Direktur Chen memang sesuai dengan reputasinya. Lebih segar dari yang digosipkan. Tapi kalau Bapak datang ya sudah. Kenapa bawa wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Kamu bilang apa? Belakangan ini pencernaan Bapak Direktur Chen kurang baik. Tidak tahan bau asam dan busuk. Kamu, jangan sombong. Kamu cuma anak buah Bapak Direktur Chen saja. Hari ini bisa ikut Bapak Direktur Chen melihat dunia. Sudah untung buatmu. Ya, lihat-lihat dong situasinya. Sekarang ini kami, Direktur Eksekutif Grup Lanhai, sedang membicarakan urusan penting dengan Bapak Direktur Chen kalian. Kamu cuma karyawan, kok ikut campur? Sudahlah, kami tahu orang-orang kelas bawah seperti kalian tidak mudah. Ayo pergi, biar kamu lihat, apa itu makanan mewah. Bapak Direktur Chen, semua hidangan ini disiapkan khusus sesuai selera Bapak. Semoga cocok. Ini semua adalah masakan yang paling khas di Rongcheng. Bahan-bahannya pilihan, dan pengolahannya juga sangat teliti. Bapak Direktur Chen, sejak anak saya lulus, dia belum dapat pekerjaan yang cocok. Dia ngotot mau masuk Yufurong. Bisa tolong bantu? Tidak masalah. Kebetulan Yufurong sedang mencari bakat baru untuk menyuntikkan darah segar ke grup dan juga menyediakan talenta untuk industri. Kirim saja datanya ke saya. Asalkan sesuai kebutuhan posisi, bisa langsung mulai kerja kapan saja. Kamu si kampungan, berani-beraninya ikut campur. Kami sedang bicara dengan Bapak Direktur Chen. Giliranmu apa? Dia benar. Perusahaan sebesar Yufurong, perekrutan harus berdasarkan kemampuan yang sesuai. Tidak perlu repot-repot, langsung kirim datanya ke saya. Kalau cocok, besok bisa mulai kerja. Aku sudah lama menahanmu. Berani-beraninya mengatur Bapak Direktur Chen. Bahkan mengajari Bapak Direktur cara bekerja. Kamu cari mati. Sebenarnya dia. Bapak Direktur, jangan tertipu olehnya. Saya akan tunjukkan wajah aslinya pada Bapak. Beberapa hari lalu, untuk mencuri rahasia inti Huasheng Teknologi, dia sampai meracuni Lu Feng. Sungguh tak tahu malu. Han Shuang, apa yang kau omongkan? Apa aku mengada-ada? Kalau ingat kelakuan hina itu, aku jadi jijik. Orang seperti ini dibiarkan di Yufurong. Bukankah itu mempermalukan Bapak? Pak Chen dia merasa berani karena Anda mendukungnya.
Bahkan dia sudah mengancam saya beberapa kali. Ada apa? Bicaranya nanti setelah makan. Pak Chen Lufeng adalah pacar saya. Dia merasa hebat karena dia bagian dari Yu Furong. Berulang kali dia mengganggu saya. Bahkan dia bilang mau bersaing secara adil dengan saya. Beraninya dia. Saya bilang untuk terakhir kalinya. Makan dulu. Lufeng, ayo coba rasakan. Apa maksudnya? Han Shuang, makan saja. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Kamu sebagai direktur eksekutif harus memberi contoh untuk bawahan, bukan malah berulah di sini. Duduk. Aku beritahu kamu. Orang ini, dia inilah ketua sebenarnya dari Yu Furong. Jaga bicaramu, dengar baik-baik. Pak Chen, Anda kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu beri saya waktu untuk bicara, tidak? Ternyata Yulan adalah ketua Yu Furong. Waktu itu yang menyelamatkan Huasheng Teknologi. Dari awal sampai akhir, semuanya dia. Han Shuang, saya sudah lama memperingatkanmu. Jangan coba-coba berbuat curang. Sekarang kamu harus tahu perbedaan antara kamu dan saya. Lu Feng keluar sebentar. Baik. Yulan, sungguh tak kusangka. Kau ternyata direktur utama Yu Furong. Aku tidak sengaja mau menyembunyikannya darimu. Hanya saja, aku juga punya hal-hal yang sulit diungkapkan. Jangan bicara begitu. Kalau bukan karena bantuanmu dulu, mungkin aku... Antara kita berdua, tak perlu terlalu formal. Saat itu, aku selalu ingin di Rongcheng mencari grup yang punya potensi untuk menjadi grup kedua Yu Furong kami. Awalnya aku sangat tertarik pada grup Lanhai. Sayangnya, Han Shuang ini tak punya integritas yang sesuai, sulit meraih kesuksesan besar. Jadi, aku putuskan untuk menyerahkan pesanan miliaran itu padamu. Yulan. Aku? Sudah, makanan ini kalian makan sendiri saja. Direktur Chen. Presdir Han, cepatlah pergi minta maaf pada Direktur Lan. Kalau tidak, Lanhai kami benar-benar tak bisa bertahan di Rongcheng. Menyuruhku minta maaf? Tidak mungkin. Aku belum kalah. Paling-paling mengerahkan kekuatan dari luar negeri dan bertarung habis-habisan dengannya. Apa? Yu Furong mengumumkan pemberitahuan, membeli habis 80% saham grup Lanhai. 3% saham Yu Furong langsung menendang Lanhai keluar dari bursa saham. Presdir Han, maaf. Kami putuskan untuk menarik dana dan saham. Anda sudah sangat menyinggung Yu Furong. Kami tidak berani lagi ikut terjun dalam kekacauan ini. Pergi semua. Presdir Han, baru saja mendapat pemberitahuan dari aliansi internasional. Semua rantai dana Anda di luar negeri, putus semuanya. Kami putuskan untuk menghentikan semua kerjasama. Maaf, kami tidak bisa menemani lagi. Bajingan. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Kalau kamu sudah tidak ingat lagi hubungan lama kita, dan malah bersekongkol dengan janda itu, untuk melawan aku, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Han Shuang, kenapa kamu di sini? Lu Feng. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Kamu sama sekali tidak ingat kebaikan masa lalu. Malah cari seorang janda, lalu bersekongkol untuk membuatku bangkrut. Kalau perasaanku sama sekali tidak kamu hiraukan, jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak punya hati. Han Shuang, kebangkrutan perusahaan itu akibat ulahmu sendiri. Soal perasaan, sejak saat kamu mengkhianatiku, aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padamu. Pergilah. Anggap saja hari ini aku tidak pernah melihatmu. Kamu sudah menghancurkanku seperti ini, masih mau pergi. Kalau aku sudah tidak punya apa-apa lagi, kamu juga jangan harap bisa hidup enak. Kak Lan, anak Mingxuan ini benar-benar sudah besar ya. Sekarang lihat, memang sudah punya aura pemimpin. Nanti kalau Yu Furong diserahkan ke tangannya, pasti akan semakin maju dan berkembang. Masih banyak hal yang harus dia pelajari. Kamu nanti di Yu Furong, harus benar-benar fokus belajar. Jangan berharap aku akan memberimu keringanan. Kalau kamu tidak bekerja dengan baik,
ibu tetap akan memecatmu. Tenang saja Bu, aku tidak akan mempermalukanmu. Oh ya, Kak Lan, Lu Feng bilang mau mengajak Anda makan malam nanti untuk mengganti janji makan yang kemarin. Baiklah, suruh dia kirim waktu dan tempatnya padaku. Direktur Lan, Direktur Lu kami. Dia hilang. Apa? Pak Han, informasi tentang Sunda Biao dan Chen Zhenghong. Semuanya ada di sini. Janda ini, Sunda Biao, dan Chen Zhenghong sudah puluhan tahun menghadapi bahaya bersama. Sudah lama bersatu seperti satu tali. Kalau menargetkan salah satu dari mereka, dua lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau kita hadapi mereka satu persatu? Pak Han, saya sudah memeriksanya. Sunda Biao akan pergi ke luar provinsi untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Untuk sementara waktu, dia pasti tidak akan kembali. Sedangkan Chen Zhenghong, Cepat katakan. asalkan uang yang Anda berikan cukup banyak, saya bisa mengatur pembunuh bayaran. Diam-diam menyingkirkannya. Membunuh. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Anda adalah seorang pengusaha. Tenang saja. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Di kartu ini ada semua tabungan saya. Awalnya saya ingin menyimpannya sebagai jalan keluar untuk diri sendiri. Tapi kalau bisa menyingkirkan janda itu, bagaimanapun caranya. Kalau Darisa, Pak Han, tenang saja. Anda tunggu saja kabar baik dari saya. Yulan, aku justru ingin membuatmu merasakannya juga. Rasanya kehilangan segalanya. Gimana? Udah ketemu? Belum. Ibu. Ibu jangan khawatir. Bahkan kalau itu sarang harimau, aku dan Ruo Yao akan temani ibu menghadapinya. Iya, Tante Yulan. Semakin banyak orang, semakin kuat. Kita cari bersama. Tidak boleh. Lu Feng sudah celaka. Kalian tidak boleh sampai terjadi apa-apa lagi. Kalau pihak lawan sudah tahu kalau Huas Heng Teknologi disponsori olehku, grup terbesar kedua di Rongcheng, masih berani berbuat jahat, itu artinya mereka itu pasti orang terdekat Lu Feng? Atau kekuatan mereka luar biasa. Kalau dia datang untuk uang, masih mending. Yang dikhawatirkan, dia mau uang sekaligus nyawa. Jangan-jangan Han Shuang-Shuang sudah kepepet? Han Shuang-Shuang? Zheng Hong, kamu kirim beberapa orang untuk mengawal Ming Xuan dan Yao Yao ke tempat Da Biao. Aku takut mereka akan berbuat sesuatu pada mereka berdua. Dengan perlindungan Da Biao, paling tidak aku bisa sedikit tenang. Ibu, aku tidak pergi. Aku dan Ruo Yao juga bisa bantu ibu. Sudahlah, Ming Xuan. Kita ke sana juga tidak bisa bantu banyak. Lebih baik dengar kata Tante Yulan. Aku? Nak, masa depan Yu Furong masih bergantung padamu. Di depan, hidup mati sulit ditebak. Kali ini, kamu harus menurutiku. Tidak, aku tidak mau. Tidak, ibu, bukan, aku. Lu Feng ada di tangan kami. Kalau mau menemuinya, bawa uang ke Jalan Timur nomor 35. Kak Yulan, ini kemungkinan besar jebakan. Aku akan pergi dulu dengan beberapa orang untuk memeriksa. Ayo. Han Shuang-Shuang kamu. Mau apa kamu? Lu Feng, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berurusan dengan janda itu. Karena dia memaksaku ke ujung tanduk, maka kita akan mati bersama. Han Shuang-Shuang, kamu benar-benar gila, tidak menyangka kamu begitu jahat. Aku memang gila. Sudah dihitung 1000 kali, tetap tidak terduga janda itu. Ternyata adalah direktur utama Yu Furong. Kalian benar-benar pandai berhitung tapi aku belum kalah. Han Shuang-Shuang, aku menyarankanmu, segera minta maaf kepada Yulan, biarkan dia memberimu jalan hidup, jangan terus membabi buta. Sudah sampai sejauh ini kamu pikir dia akan melepaskanku? Kalau begitu, lepaskan aku akan membantumu membujuk Yulan. Diam. Terus-terusan menyebut Yulan, kamu menyebutnya dengan sangat akrab ya. Aku beritahu kamu yang tidak bisa kudapatkan. Janda itu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Terakhir kali di restoran memberi obat dialah yang merusak rencanaku. Kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Terakhir kali di restoran. Kamu yang memberiku obat, kamu malah ingin menuduh Yulan. Aku, lalu bagaimana, kali ini?
Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Pak Hong, di sini nggak ada siapa-siapa. Apa? Buruk, ini tipu muslihat mengalihkan perhatian. Kak Lan dalam bahaya, cepat balik. Siapa yang menyuruh kalian? Kalian tahu aku siapa? Aku peduli apa kau siapa. Kami cuma kenal uang, bukan orang. Mereka bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kedengarannya bagus. Tapi kami punya prinsip. Sudah terima uang orang, harus ambil nyawamu. Cuma kalian beberapa bocah ini, nggak cukup buat latihan aku. Ingat dulu, waktu aku membasuh Rong Cheng dengan darah di 13 pos. Kalian beberapa bocah ini, masih di kandungan ibu. Wah wah wah. Aku takut sekali nih. Serang. Si tua bangka. Ini zaman apa sekarang? Nggak tahu ada pistol. Berhenti. Berhenti. Dabiao, mereka punya senjata. Bajingan kecil dari mana ini? Jangan ikut campur. Pergi. Bangsat, aku saja tidak kamu kenal, berani-beraninya jadi pembunuh bayaran. Orang ini adalah raja bawah tanah Rongcheng, kakak Biao dari selatan kota. Kakak Biao? Kenapa Bapak datang ke sini? Bunuh mereka semua. Kakak Biao, jangan begitu, Kakak Biao. Sebenarnya kami sudah lama ingin ikut Bapak. Bawa pergi. Paman Hong, kamu tidak apa-apa? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Ming Xuan, kenapa kamu datang? Bukannya ibumu menyuruhmu? Ming Xuan meneleponku, bilang ada masalah di sini. Aku langsung pulang dari luar kota semalaman. Terjadi hal sebesar ini, kenapa tidak beritahu aku? Cepat, bantu kakek Hong ke rumah sakit. Tidak bisa, sudah tidak sempat. Kakak Lan mungkin dalam bahaya. Cepat cari kakak Lan. Ayo, cepat. Lu Feng, kamu sebenarnya di mana? Mungkinkah benar-benar Han Shuang-Shuang yang tidak kapok menculikmu? Tidak. Aku harus pergi lihat. Direktur Lan, sudah larut malam begini. Mau kemana? Direktur Lan, bos kami ingin bertemu denganmu. Ikut aku. Yang harus datang, akhirnya datang juga. Lepaskan penutup kepalanya. Yulan, Lu Feng, lepaskan dia. Janda tua, hari ini, di hadapanmu, aku akan menghabisi dia. Menghabisinya. Kalau kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Han Shuang-Shuang, kau tamat. Berani-beraninya melawan aku. Habisi dia. hentikan. Perempuan tua, sekarang kau jadi penurut. Masih mau menyelamatkan Lu Feng? Dengan apa kau mau menyelamatkannya, Lu Feng? Dia sekarang di mataku bagaikan seekor semut yang bisa kuremas kapan saja. Kalau kau tidak menurut dengan baik, aku bisa membunuhnya kapan saja. Han Shuang-Shuang, aku tidak izinkan kau menyakitinya. Han Shuang-Shuang, hari ini kalau kau tidak bisa membunuhku, maka kau yang akan mati. Cerewet sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Han Shuang-Shuang, lepaskan dia. Diam, lucu apa? Han Shuang-Shuang, aku selalu mengira kamu hebat. Ternyata pada akhirnya, kamu juga memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Cara licikmu ini, hanya membuatku semakin muak padamu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Han Shuang-Shuang, yang ingin kamu balas adalah aku. Lepaskan dia. Masih tahu kasihan pada wanita cantik? Ya, kalau begitu, di depan matamu, aku akan menyiksanya. Han Shuang-Shuang, dasar bajingan, jangan sentuh dia. Han Shuang-Shuang, aku lawan kau. Yulan, maafkan aku yang mencelakakanmu. Yulan, aku cinta padamu. Bahkan jika harus mati, aku ingin mati bersamamu. Wah, sepasang kekasih yang siap mati bersama. Baik, ini saatnya kau mati. Ayo, serang. Berhenti. Jangan bergerak. Chen Zhenghong, bukankah kamu sudah mati? Omong kosong,
Kamu mati pun aku tidak akan mati. Cepat lepaskan orang itu. Ibu, Jangan bergerak. Kalau mendekat lagi, aku bunuh dia. Han Shuang-Shuang. Kamu tidak bisa lari lagi. Mau tidak aku kasih kamu kesempatan lagi? Diam. Bahkan jika mati, aku akan bawa satu orang ikut mati. ibu kamu tidak apa-apa? Nanti kalau ketemu hal seperti ini, jangan memaksakan diri. Bibi Lan. Cepat bantu Kak Lan ke rumah sakit. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Dengan alasan apa? Aku tidak terima. Kamu wanita jahat yang hina. Pantaskah mengambil nyawa Kak Lan? Han Shuang-Shuang, aku sudah lama memperingatkanmu. Kamu tidak punya hati dan tidak adil. Langit akan menghukummu. Yang menyebabkan situasi hari ini, semuanya adalah akibat ulahmu sendiri. Tapi tenang saja, kami tidak akan melakukan hal membunuh yang melanggar hukum. Dulu kamu kan sangat ingin melihat bagaimana aku bisa bangkit kembali? Hari ini aku mau lihat bagaimana kamu bisa bangkit kembali. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Tapi bertemu dengan orang sepertimu, yang tidak patuh aturan, aku, Yulan, tidak akan mentolerir.